Aku Xiao Yan, penguasa 3000 alam. Halo semua, kembali lagi bersama admin penjual Magnum Eceran. Kemarin kita udah lihat kan, bahtera kapal Xiao Yan dihancurkan oleh orang-orang mansion surgawi. Dan sekarang, kuil kuno lagi sibuk banget ngurusin pemakamannya si Xiao Yan. Nah, si Medusa ini jelas nggak percaya dong kalau si Xiao Yan udah tewas. Eits, tapi jangan salah, ternyata si Xiao Yan ini masih hidup. Dia malah nyelundup masuk ke pohon dunia, terus teleportasi dah tuh ke alam semesta lain. Bayangin, dia nyampe di sebuah planet, tapi langsung ngerasain sakitnya guncangan teleportasi, belum juga sempat napas. Udah nongol aja tuh beberapa orang misterius. Dia berkata, dari alam manakah Anda berasal dan mengapa Anda diasingkan? Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan tidak ingin membahas lebih banyak mengenai apa yang tidak ia perlukan. Xiao Yan kembali memberikan 20.000 origin ki ke arah pria itu. Ia melanjutkan, aku tidak ingin banyak basa-basi, aku ingin tahu apakah Anda mengenali sosok yang bernama Chen Anyuan. Pria itu seketika memandang ke arah Xiao Yan dengan waspada sebelum akhirnya berkata, nama permaisuri begitu tabu, beraninya ia memanggil permaisuri dengan hanya nama. Xiao Yan mengerutkan kening sambil menggumamkan kata, permaisuri, ia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar ada dan statusnya terdengar cukup tinggi. Wanita ini adalah wanita yang sebelumnya dikatakan oleh Yang Mulia Ratu, yang juga istri dari Yang Mulia dulu. Namun tiba-tiba, Xiao Yan merasakan tekanan yang sangat kuat menyapu dari langit. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut, tetapi semua orang di sekitar sepertinya tidak menyadari hal ini. Akhirnya, ledakan seketika terjadi dengan telapak tangan raksasa berukuran ratusan meter yang meluncur ke bawah. Semua sosok seketika terlempar mundur. Banyak benturan terjadi dengan sosok-sosok yang memuntahkan seteguk besar darah. Mereka seketika menatap ke arah langit dan benar-benar terkejut. Mereka berteriak bahwa pemburu dewa telah datang dan mereka semua harus pergi. Xiao Yan menatap ke arah sesosok yang terlihat tinggi menjulang di langit. Sosoknya menginjak binatang terbang dan mendarat perlahan. Mata sosok tersebut menyapu sekitar sebelum akhirnya tertuju kepada Xiao Yan. Sementara itu, sosok yang berdiri di atas binatang terbang besar memiliki mata yang sangat dingin. Sosoknya seketika membekukan jari-jarinya, dan kabut hitam melonjak keluar dari tubuhnya. Kabut hitam ini langsung berubah menjadi beberapa ular piton raksasa. Ular ini, tanpa banyak basa-basi, segera meraung dan melesat menuju ke arah Xiao Yan. Wajah pria yang berada di samping Xiao Yan pun seketika pucat ketika memandangi ular piton kabut hitam yang melesat. Sosoknya berpikir bahwa ia pasti akan segera tewas. Namun, ia pada saat ini masih tidak tahu dan tidak mengerti mengapa pemburu dewa mengincarnya. Pria itu pun seketika tersadar dan berpikir, mungkinkah ini dikarenakan oleh pria di sampingku? Bersama dengan pria yang masih berpikir, sosoknya menatap ke arah ular piton yang benar-benar telah mendekat. Namun, tiba-tiba api mengerikan muncul di belakang pria itu, meledak ke arah piton. Keduanya seketika bertabrakan, dan ular piton kabut hitam ini langsung terlempar. Sosok Xiao Yan juga pada saat ini perlahan melayang ke udara sambil memegang pedang berat misterius. Xiao Yan akhirnya memandang ke arah pria yang berada di atas binatang terbang. Ia segera bertanya, bukankah agak kasar mengambil tindakan tanpa memberikan alasan? Di sisi lain, pria itu masih memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan dingin. Sosoknya langsung bergumam, ini adalah tahap awal Dogat Bintang 7. Ia berasal dari dunia Sensei, dan takdir permaisuri juga berasal dari dunia Sensei. Makhluk hidup manapun yang berasal dari dunia Sensei akan dibunuh tanpa ampun. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan benar-benar terkejut. Ia bertanya-tanya, apa yang dimaksud oleh pria ini? Mungkinkah Yang Mulia Ratu pada saat sebelumnya berbohong kepadaku? Mungkinkah kenyataannya Chen Anyuan dan Yang Mulia ini tidak memiliki hubungan sama sekali? Mengapa ada kebencian yang begitu kuat? Bahkan dunia Sensei benar-benar tidak luput dari hal ini. Xiao Yan hanya bisa menggertakkan giginya dan berpikir, mungkin Yang Mulia Ratu memiliki dendam dan ingin mencelakakan aku. Namun, meskipun begitu, aku masih harus memastikan mengenai hal ini. Xiao Yan akhirnya segera berkata, permaisuri Chen Anyuan dan aku adalah teman lama. Bagaimana jika Anda mengajakku menemui permaisuri? Anda bisa membunuhku jika kita telah bertemu dengannya. Pria itu pada saat ini mengabaikan Xiao Yan dan kembali berteriak dengan keras. Sosoknya menjelaskan, permaisuri berkata ia tidak ingin melihat siapapun dari dunia Sensei. Tetapi siapapun yang berasal dari dunia Sensei harus dihabisi tanpa ampun. Mata Xiao Yan akhirnya menyipit. Ia berpikir bahwa sepertinya negosiasi benar-benar tidak akan menghasilkan hasil terbaik. Tampaknya aku harus mengalahkan pria ini terlebih dahulu. Gumamnya sambil menghela napas. Ia akhirnya berkata, aku ingin melihat sejauh mana guntur surgawi penghancur kehampaan ini mampu menghabisi makhluk fana sepertimu. Begitu selesai berbicara, Xiao Yan akhirnya melangkah maju dan seketika melesat menuju ke arah kabut hitam yang menderu. Pria itu juga pada saat ini seketika merubah segel di tangannya. Ia segera berteriak ketika mengeluarkan teknik tingkat penciptaan. Xiao Yan seketika terkejut mendengar teknik yang dikeluarkan oleh pria itu. Ia mengira bahwa tanah tanpa pemilik ini pasti kekurangan sumber daya.
Namun, Xiao Yan tidak menyangka orang kuat di tahap dogat bintang 8 yang datang secara acak ini langsung mengeluarkan teknik keterampilan tingkat penciptaan. Hal ini benar-benar melampaui ekspektasinya. Tetapi, Xiao Yan tidak gentar. Ia pun segera menaruh pedang berat misterius miliknya dan berkata, "Untuk menghadapi Anda, aku tidak memerlukan keterampilan tingkat penciptaan." Begitu selesai berbicara, Xiao Yan tiba-tiba mengencangkan tinjunya, dan tinju Xiao Yan dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat menakutkan. Sementara itu, pria itu segera membentuk kabut menjadi ribuan binatang yang seketika dilesatkan. Suara gemuruh yang kuat seketika menyebar ke segala arah. Seluruh binatang yang terbentuk dari kabut benar-benar runtuh di bawah pukulan Xiao Yan. Pria itu juga mengerutkan kening karena ia tidak menyangka bahwa teknik penciptaannya benar-benar akan runtuh dalam sekejap mata oleh tinju Xiao Yan. Sementara itu, sosok Xiao Yan masih terus melesat dan telah mendekat dalam sekejap mata. Ia melihat pria tersebut mengangkat lengannya, dan di pergelangan tangannya, cahaya biru berputar membentuk perisai. Pukulan Xiao Yan yang sangat keras akhirnya segera meledak menghantam perisai. Pria itu seketika mendengus dingin, merasakan kekuatan pukulan yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Suara ledakan akhirnya segera terjadi dengan perisai yang hancur dan beberapa lubang berdarah meledak di tubuh pria itu. Pria itu terlempar mundur sejauh ratusan meter sebelum akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya. Sementara itu, Xiao Yan segera mendarat di atas binatang terbang. Binatang terbang itu pun tiba-tiba menjadi marah. Xiao Yan mengerutkan kening, lalu menginjakkan kakinya dengan keras, membuat binatang terbang ini terkejut. Sesaat kemudian, binatang terbang itu akhirnya menjadi lebih tenang dan benar-benar nurut terhadap Xiao Yan. Tentu saja, yang benar-benar mengejutkan binatang terbang ini adalah kekuatan spiritual Xiao Yan yang kuat. Sementara itu, di kejauhan, pria itu memandang ke arah Xiao Yan dengan mata menyipit. Ia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Xiao Yan ini akan bisa begitu menakutkan. Sosoknya menyeka darah di sudut mulutnya dan bergumam, bagaimana mungkin dogat bintang 7 tahap awal memiliki kekuatan seperti ini. Setelah selesai berbicara, aura tahap awal dogat bintang 8 tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Origin Ki yang kuat juga pada saat ini melonjak ke langit di belakang tubuh pria itu. Akumulasi Origin Ki pria itu melebihi 100 juta. Cahaya dingin juga berkedip di matanya ketika ia mengambil langkah maju. Segel di tangannya juga seketika berubah, dan Origin Ki agung seketika meledak. Dalam sekejap, pria itu berteriak ketika mengeluarkan teknik telapak tangan kabut iblis. Origin Ki di belakang pria itu akhirnya berubah menjadi kabut hitam. Kabut ini menutupi langit dan tanah, dan kabut hitam ini mengembun menjadi puluhan ribu telapak tangan raksasa. Tanpa penundaan lagi, telapak tangan raksasa ini segera dilesatkan ke arah Xiao Yan. Sementara itu, Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya. Ia sedikit terkejut karena ketika ia baru saja datang, ia benar-benar bertemu dengan orang kuat di tingkat dogat bintang 8. Tampaknya dunia tanpa pemilik yang tidak memiliki energi ini tidak seperti apa yang terlihat, pikirnya. Pria ini benar-benar memiliki Origin Ki yang agung, dan ia benar-benar memiliki keterampilan bertarung yang kuat. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa sumber energi di tempat ini benar-benar melimpah. Xiao Yan hanya bisa menghela napas sebelum akhirnya ia kembali fokus pada serangan pria itu. Aura Xiao Yan meningkat dengan cepat, dan Origin Ki di belakangnya segera melebihi 100 juta. Ia menatap ke arah telapak tangan yang memiliki aura intimidasi yang sangat kuat. Pikiran Xiao Yan akhirnya bergerak, dan guntur surgawi penghancur kehampaan seketika mengamuk. Xiao Yan pun segera bergumam perlahan ketika ia mengeluarkan teknik 1000 ilusi naga guntur penghancur. Sesaat setelah itu, kekuatan penghancur melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dan mengembun dengan cepat. Guntur hitam seketika merobek celah di kehampaan dan membentuk seekor naga petir yang sangat besar. Naga petir yang terbentuk dari guntur ini seketika mengelilingi sosok Xiao Yan. Tubuh naga yang besar ini melayang melindungi Xiao Yan hingga pada akhirnya ledakan seketika terjadi. Ekor naga pada saat ini melesatkan kekuatan yang kuat, membombardir ke arah kekuatan telapak tangan. Dalam sekejap mata, banyak telapak tangan raksasa benar-benar langsung dihancurkan oleh serangan Xiao Yan. Pria itu pun tampak terkejut melihat Xiao Yan yang langsung menghancurkan semua serangannya. Sosoknya terlihat sangat tidak puas dan bergumam, ini benar-benar tidak mungkin. Sementara itu, di sisi lain, Xiao Yan berkata perlahan dan berusaha meyakinkan pria itu, "Aku benar-benar teman lama dari Permaisuri. Anda bisa membawaku menemui Permaisuri, dan Anda akan tahu segalanya." Pria itu pada saat ini hanya bisa terdiam menatap ke arah naga petir yang memancarkan tekanan mutlak. Pria itu menggertakkan giginya dan sesaat kemudian, manik-manik spiritual seketika muncul di tangannya. Pria itu langsung menghancurkan manik-manik tersebut, dan lubang cacing kecil muncul di belakangnya. Pria itu pun lanjut berkata, "Aku benar-benar telah meremehkanmu. Tetapi jangan khawatir, kau tidak akan pernah lepas dari genggaman para pemburu dewa." Setelah selesai berbicara, pria itu seketika terlempar mundur masuk ke dalam lubang cacing. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya melihat sosok pria itu yang menghilang dalam sekejap mata.
Binatang terbang di kaki Xiao Yan juga pada saat ini tiba-tiba merintih, merasa tidak berdaya setelah ditinggalkan oleh pemiliknya. Xiao Yan pun segera menepuk kepala binatang terbang tersebut dan berkata, "Jangan takut, sebaiknya kau membawaku ke tempat permaisuri berada, dan aku tidak akan menyakitimu." Xiao Yan lanjut mengeluarkan ribuan pil Origin Ki dan memberikannya kepada binatang terbang tersebut. Binatang terbang itu pun memiliki mata yang berbinar dan langsung menelan ribuan pil dari Xiao Yan. Sosoknya tampak terlihat puas, dan Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiao Yan lanjut berkata bahwa ia pada saat ini harus mengikuti permintaannya. Binatang terbang itu pun merintih 2 kali seolah-olah sosoknya mengerti dan terlihat sangat puas. Akhirnya, binatang terbang itu segera menggerakkan tubuhnya dan terbang dengan sangat cepat. Xiao Yan pada saat ini terkejut merasakan kecepatan dari binatang terbang ini. Ia berpikir bahwa ini bukan lagi terbang melainkan teleportasi. Hanya saja jarak teleportasinya tidak terlalu jauh. Tetapi hal ini sudah cukup mencengangkan. Gumamnya, Xiao Yan benar-benar merasa takjub dengan apa yang ditampilkan oleh binatang terbang tersebut. Dan setelah beberapa bulan perjalanan, kecepatan binatang terbang ini akhirnya perlahan-lahan melambat. Xiao Yan yang duduk di atas binatang terbang juga seketika melihat ke arah yang mereka tuju. Pada saat ini terdapat istana yang sangat besar yang berwarna-warni dan bersinar. Xiao Yan menyadari bahwa tampaknya tujuan dari binatang buas ini adalah istana tersebut. Goyan yang telah tersegel di menara pemurnian pada saat ini segera muncul di bahu Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini tertawa bahagia dan berkata bahwa ia akhirnya keluar lagi. Bersamaan dengan hal tersebut, binatang terbang juga pada saat ini berhenti di atas langit. Xiao Yan menyadari bahwa tugas dari binatang ini telah selesai. Ia pun lanjut menepuk binatang terbang tersebut dan mengeluarkan beberapa ribu pil Origin Ki. Binatang itu pun dengan senang segera melahap ribuan pil Origin Ki yang diberikan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun lanjut mengucapkan terima kasih dan berkata, "Karena misimu telah selesai, kau bisa pergi." Binatang itu pun mengangguk dengan patuh sebelum akhirnya menghilang dari pandangan Xiao Yan dengan sangat cepat. Sementara itu, Xiao Yan segera berbalik dan memandang ke istana besar yang seperti kristal. Ia tahu bahwa tempat yang tampak indah ini memiliki fluktuasi energi yang sangat kuat. Xiao Yan akhirnya bergumam, "Aku khawatir tidak akan mudah untuk di istana itu ada kabut ungu." Gou Yan segera angkat bicara. "Kabut ini seharusnya adalah semacam formasi batasan yang kuat," katanya. "Kabut itu dipenuhi fluktuasi yang sangat merusak. Jika Tuan menerobos dengan gegabah, Tuan sepertinya akan langsung terkunci." Xiao Yan mengerutkan kening mendengar perkataan Gou Yan. Pada saat bersamaan, sesosok tubuh berjubah muncul dari balik kabut. Sosok itu memandang Xiao Yan dengan tenang dan bertanya perlahan, "Mengapa sosok Xiao Yan berada di sini planet Xia? Apakah ia memiliki perintah dengan datang ke bintang ini?" Xiao Yan menatap pria itu. Sosok itu tidak menunjukkan permusuhan, tetapi memancarkan aura arogan yang kental. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan tidak memiliki perintah. Pria itu sedikit mengerutkan kening dan bertanya lagi, "Apakah ia memiliki undangan?" Xiao Yan kembali menggelengkan kepalanya. Pria itu segera berkata, "Jika tidak ada perintah atau undangan, maka ia bisa pergi." Xiao Yan segera mengutarakan maksud dan tujuannya tanpa basa-basi. Xiao Yan datang ke sini untuk permaisuri. Pria itu seketika menatap Xiao Yan dengan tatapan aneh. Setelah beberapa saat, ia bergumam, "Apakah ia adalah makhluk yang diasingkan ke sini dari dunia sensi?" Xiao Yan mengangguk. Pria itu kembali berbicara, menjelaskan bahwa kebetulan sekali para pemburu dewa sedang mencari Xiao Yan. Xiao Yan sudah mendengar hal ini dan mengetahui bahwa alam Xuan Yin tidak menerima makhluk apapun dari dunia sensi. Mereka yang datang dari dunia sensi akan dihabisi tanpa ampun. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan mengerutkan kening. Ia masih bingung. Ia akhirnya berkata, "Bolehkah saya mengajukan sebuah pertanyaan? Saya ingin tahu mengapa permaisuri melakukan hal ini kepada makhluk-makhluk dari dunia sensi." Pria itu kembali berbalik, menoleh ke arah Xiao Yan, dan berkata dengan dingin, "Xiao Yan tidak memenuhi syarat untuk tahu. Hanya dengan kekuatan duo God bintang 7. Setelah selesai berbicara, aura kuat dari tubuh pria itu seketika meledak. Pria ini berada di tahap puncak duo God bintang 8, dengan total 400 juta Origin Ki. Xiao Yan langsung ke inti pembahasannya, "Apakah semuanya karena Yang Mulia Gu Songseng?" Pria itu langsung menggelengkan kepalanya, "Saya tidak mengenali Yang Mulia." Melihat ekspresi dan mendengar perkataan pria itu, Xiao Yan seketika terdiam. Urat hitam muncul di dahinya. Ia berpikir, mungkinkah Yang Mulia Ratu benar-benar menipu Xiao Yan? Mungkinkah Chen Xuan Yuan ini tidak memiliki hubungan dekat dengan Yang Mulia, melainkan sebagai musuh? Jika ia memiliki hubungan dekat, bagaimana mungkin ia memerintahkan pemusnahan semua makhluk sensi? Xiao Yan menggertakkan giginya sebelum akhirnya kembali bertanya, "Apakah Anda mengenali Gu Zongsheng?" Pria itu kembali menggelengkan kepalanya, "Saya tidak mengenalnya." Xiao Yan hanya bisa menghela napas. Xiao Yan benar-benar telah tertipu. Sementara itu, pria itu tampak tidak lagi tertarik berbasa-basi, karena Xiao Yan tidak memutuskan untuk pergi. Pria yang awalnya tidak berniat menghabisinya kini berbalik, cahaya keemasan bersinar di tangannya, dan sebuah tombak emas muncul.
kabut ungu di belakangnya semakin mengembun, dan niat membunuh muncul di mata pria itu. Xiao Yan hanya bisa menghela napas. Para prajurit berdatangan satu demi satu. Tampaknya mereka benar-benar ingin bertempur, dan Xiao Yan tidak bisa melarikan diri. Lagi pula, Xiao Yan juga tidak berniat melarikan diri. Setidaknya, ia harus membangun martabat di dunia baru ini. Xiao Yan bergumam, jika begitu, mari mereka melihat apakah Xiao Yan bisa bertempur berhadapan dengan puncak dogat bintang 8. Xiao Yan mengencangkan tinjunya, dan fondasi origin Ki-nya yang megah meledak. Fluktuasi origin Ki Xiao Yan sejumlah 40 juta seketika menyebar, ditambah dengan 10 api iblis absolut. Origin Ki dari fondasinya secara langsung melebihi total 100 juta, api berkobar menutupi Xiao Yan, dengan guntur hitam berkedip di dalamnya. Aura Xiao Yan ini cukup mengerikan. Namun, di mata pria itu, Xiao Yan tidak mengancam. Pria itu dipenuhi keteguhan dan tampak yakin bisa menghabisi Xiao Yan. Xiao Yan tampak serius ketika menatap kabut ungu di belakang pria itu. Ia menyadari bahwa inilah alasan mengapa pria itu memiliki kepercayaan diri. Pria itu segera berubah menjadi kilatan cahaya kemasan. Tombak emasnya memancarkan cahaya. Tombak emas itu seketika merobek kehampaan, dan lapisan energi bergetar saat tombak dilesatkan ke arah Xiao Yan. Namun, saat berikutnya, sosok Xiao Yan menghilang di bawah serangan cahaya kemasan itu. Pria itu tampak percaya diri dengan kecepatannya, tetapi tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan bisa menghindar. Saat berikutnya, sosok Xiao Yan mengembun di belakang pria itu. Mata pria itu seketika menyipit, ia jelas merasakan keberadaan Xiao Yan dan seketika berbalik, menikam ke arahnya. Xiao Yan segera mengeluarkan teknik 7 tinju pembunuh dewa. Tinju berisi penghancur seketika datang ke arah pria itu. Tombak emas pria itu akhirnya berhadapan dengan tinju dari Xiao Yan. Ledakan seketika terjadi, membuat pria itu terkejut. Pria itu tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan bisa bersaing dengannya. Ia juga langsung bisa merasakan kekuatan fisik Xiao Yan yang kuat, dan menyadari bahwa ini adalah modal Xiao Yan. Sesaat setelah benturan terjadi, cahaya putih seketika menyala ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik Yao Beng. Pandangan pria itu seketika Xiao Yan tidak memberinya kesempatan sedikitpun untuk bernapas. Guntur penghancur kehampaan seketika melonjak dari tinju Xiao Yan. Naga guntur sepanjang 100 meter melesat menghantam ke arah pria itu. Ledakan terjadi, membuat pria itu langsung terlempar mundur. Pria yang baru saja tersadar itu benar-benar tidak bisa melawan. Menghadapi serangan terus-menerus dari Xiao Yan, pria itu menunjukkan ekspresi ketakutan sebelum akhirnya memutuskan untuk mundur ke dalam kabut ungu. Sesaat kemudian, pria itu berteriak ketika mengeluarkan formasi iblis ungu Hunyuan. Seluruh kabut ungu mengembun seketika, dan membentuk sebuah sego kuno spiritual. Melihat hal tersebut, Xiao Yan segera memerintahkan Gou Yan untuk merusak formasi. Gou Yan seketika memancarkan cahaya biru di matanya. Seluruh formasi bergetar hebat, ia berteriak, mengeluarkan teknik formasi iblis ungu Hunyuan. Mata Gou Yan dipenuhi rasa percaya diri ketika bergumam, mari kita lihat formasi siapa yang lebih kuat. Pada akhirnya, 2 berkas cahaya ungu ditembakkan dari masing-masing formasi yang telah terbentuk. Ledakan keras segera terjadi ketika kedua lesatan cahaya saling bertabrakan. Formasi yang dibentuk oleh Gou Yan benar-benar langsung memecahkan formasi yang dibentuk oleh pria itu. Formasi yang dibentuk oleh Gou Yan tampaknya benar-benar lebih kuat dibandingkan dengan formasi pria itu. Sinar cahaya ungu yang baru saja menghancurkan formasi pria itu kini langsung menekan ke arahnya. Sinar cahaya ini dengan cepat jatuh keras ke tubuh pria itu dan menciptakan lubang berdarah. Pria itu segera memuntahkan seteguk besar darah, menatap ke arah Xiao Yan dengan mata penuh ketakutan. Ia tidak dapat memahami bagaimana Xiao Yan mampu mengendalikan formasi iblis Hunyuan seperti dirinya. Sementara itu, Xiao Yan tidak lagi memedulikan pria itu. Xiao Yan segera bergerak, bergegas menuju ke arah kabut ungu untuk memasuki istana. Pria itu hendak menghentikan Xiao Yan, tetapi Xiao Yan seketika menoleh. Jika kamu masih ingin menghentikanku, maka kamu hanya akan berakhir dalam kematian, kata Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan dipenuhi niat membunuh yang kuat, membuat pria itu seketika tertegun. Naluri bertahan hidup membisikkan bahwa ia sebaiknya berhenti mengejar Xiao Yan. Xiao Yan segera melesat mendekati bintang istana. Sesaat kemudian, Xiao Yan bisa melihat inti dari tempat ini. Namun, sesaat kemudian, seberkas cahaya meledak dan meraung ke arah Xiao Yan. Xiao Yan dengan cepat menghindari lesatan sinar tersebut dengan mudah. Sesaat kemudian, Xiao Yan berteriak, apa yang dilakukan oleh Chen Xuanyuan ini sudah cukup. Bersamaan dengan perkataan Xiao Yan, banyak sosok seketika melayang di langit. Belasan sosok ini seketika menatap ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan kening dan kembali berpikir, mungkinkah Yang Mulia Ratu benar-benar menipu Xiao Yan? Orang-orang di tempat ini sangat membenci dunia sensi. Xiao Yan hanya bisa menggertakkan giginya dan menghela napas. Xiao Yan juga tidak ingin melakukan pembunuhan yang tidak diperlukan.
jika permaisuri memang tidak ingin bertemu, maka Xiao Yan tidak perlu mengganggunya. Xiao Yan akhirnya perlahan berbalik dan hendak pergi. Namun, sebuah suara segera memerintah Xiao Yan untuk berhenti dan menunggu. Xiao Yan berhenti sejenak sebelum akhirnya menoleh, melihat ke arah sosok-sosok yang berpisah membentuk jalan. Di belakang mereka, cahaya kemasan menyapu dan terlihat ada sosok kelinci yang sangat lucu. Kelinci ini adalah kelinci Bingyun, makhluk spiritual yang sangat cerdas. Melihat kemunculan sosok ini, Xiao Yan berkata perlahan, Xiao Yan tidak memiliki niat bermusuhan, Xiao Yan hanya ingin bertanya kepada permaisuri tentang sesuatu. Kelinci Bingyun tidak menanggapi Xiao Yan dan bergumam, mengapa auranya ada di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan segera memahami maksud dari kelinci spiritual itu dan, tanpa banyak basa-basi, segera menjelaskan, Yang Mulia telah almarhum, katanya. Kelinci spiritual Bingyun seketika terdiam, dengan tatapan rumit di matanya. Selanjutnya, dengan penuh ketidakpercayaan, ia bertanya, bagaimana ia bisa almarhum? Selain itu, bagaimana auranya bisa berada di tubuh Xiao Yan? Xiao Yan tidak ingin menyembunyikan apapun dan langsung berkata, Xiao Yan adalah reinkarnasi Yang Mulia. Mendengar hal tersebut, kelinci Bingyun pada akhirnya segera mengeluarkan suara dengan ekspresi dingin. Jika begitu, dengan kata lain, maka Xiao Yan adalah Yang Mulia, Xiao Yan telah membunuh permaisuri, dan mengapa Xiao Yan berada lagi di sini? Xiao Yan seketika terkejut mendengar hal ini. Ia menatap ke arah kelinci Bingyun dengan heran. Xiao Yan akhirnya segera bertanya, apa yang dimaksud dengan membunuh permaisuri? Meskipun Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, Xiao Yan tidak memiliki ingatan setelah reinkarnasi. Bisakah Anda memberitahu Xiao Yan secara detail apa yang sesungguhnya telah terjadi? Melihat penampilan Xiao Yan, kelinci Bingyun berpikir, sepertinya Xiao Yan tidak menipu. Setelah merenung sejenak, ia akhirnya segera memerintahkan Xiao Yan untuk mengikutinya, karena permaisuri sedang menunggu Xiao Yan. Xiao Yan menghela napas dan mengangguk, sebelum akhirnya mengikuti kelinci Bingyun. Mata belasan sosok di kedua sisi memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh kebencian. Mereka seperti melihat seorang pembunuh dan benar-benar ingin menghabisi Xiao Yan. Sementara itu, Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit di dalam hatinya. Ia berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar disalahkan atas hal buruk yang dilakukan oleh Yang Mulia. Singkat cerita, Xiao Yan telah sampai di sebuah aula dan melihat adanya kristal yang cukup besar. Kristal ini berdiri secara horizontal, dan ada bayangan indah di dalamnya. Sosok-sosok di sekitar juga memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh tatapan heran. Mereka bergumam, mungkinkah ini adalah Yang Mulia? Mungkinkah Yang Mulia masih hidup? Perbincangan ini seketika menarik perhatian dari permaisuri yang menatap ke arah Xiao Yan. Sosok permaisuri berada di dalam kristal. Xiao Yan langsung menangkupkan tangannya ke arah permaisuri. Ia menjelaskan, Yang Mulia telah mokat. Xiao Yan adalah reinkarnasinya, dan senior bisa memanggilnya dengan sebutan Xiao Yan. Xiao Yan menatap ke arah orang kuat yang berasal dari era yang sama dengan Yang Mulia. Sosok di dalam kristal itu segera bertanya, apakah Gu Zongsheng benar-benar telah mokat? Jika begitu, mungkinkah pada saat ini dunia sensi juga telah dikalahkan? Xiao Yan sedikit terdiam sebelum akhirnya perlahan sedikit mendekat dan memperhatikan sosok di dalam kristal. Sosok ini memejamkan matanya, dan sepertinya ia telah kehilangan vitalitasnya untuk waktu yang lama. Meskipun begitu, Xiao Yan tercengang melihat penampilan sosok yang berada di dalam kristal. Kecantikannya dapat dikatakan agak mirip dengan kecantikan Yang Mulia Ratu. Ia memancarkan rasa kebangsawanan dengan pakaian yang anggun, ada juga jepit rambut emas di kepalanya. Setelah melihat hal ini, hati Xiao Yan bergetar, karena jepit rambut ini persis sama dengan jepit rambut berlapis naga Phoenix yang diberikan kepada Xiao Yan oleh Yang Mulia Ratu. Xiao Yan hanya bisa menghela napas, sepertinya Yang Mulia beberapa tingkat lebih tinggi dari Xiao Yan mengenai hal wanita. Setelah itu, Xiao Yan akhirnya segera menjawab pertanyaan permaisuri. Dunia sensi belum dikalahkan, tetapi krisis sudah dekat. Saya terpaksa datang ke sini dan berharap mendapat bantuan dari permaisuri. Xiao Yan ingin melihat apakah ia bisa menerobos ke tingkat keabadian dan bertempur demi dunia Sein. Suara halus kembali terdengar dari dalam kristal ketika bertanya, mengapa Gu Zongsheng harus bereinkarnasi dengan seluruh kekuatannya? Ia benar-benar tidak bisa menyelamatkan dunia sensi. Jika begitu, apa gunanya ia melakukan reinkarnasi? Sesaat kemudian, aura kesedihan segera terasa dari dalam kristal. Sosok permaisuri lanjut bertanya, mungkinkah Gu Zongsheng hanya ingin melupakan permaisuri? Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, Yang Mulia sepertinya telah menyegel ingatannya. Dengan begitu, Xiao Yan tidak memiliki ingatan yang terbangun setelah reinkarnasi. Xiao Yan benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi di antara Yang Mulia dan permaisuri. Permaisuri terdengar sangat kecewa ketika bertanya, apakah ia benar-benar tidak ingat mengenai semuanya, padahal dulu kita suka nyeblak bareng. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Permaisuri lanjut bertanya, jika begitu, bagaimana Xiao Yan mengetahui nama permaisuri? Terlebih lagi, ia ingin tahu siapa yang meminta Xiao Yan datang mencari permaisuri.
Xiao Yan menggaruk kepalanya sambil tersenyum masam dan bergumam, itu diperintahkan oleh istri yang mulia di dunia Sein, yang mulia ratu. Ia memerintahkan Xiao Yan datang ke alam ini untuk mencari permaisuri. Mungkin permaisuri bisa membantu Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan memutuskan untuk bergegas. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, tidak ada banyak fluktuasi yang berlebihan yang terpancar dari suara permaisuri. Suara halus permaisuri kembali terdengar ketika ia berkata, sudah sangat lama sekali ia almarhum. Ia khawatir ia tidak akan bisa lagi membantu yang mulia. Maafkan aku. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan hanya bisa menghela napas. Xiao Yan tidak bisa memaksakan hal ini, terlebih lagi ia juga bisa merasakan kesedihan yang masih terkandung di dalam perkataan permaisuri. Xiao Yan akhirnya lanjut berkata, Xiao Yan berpikir pasti yang mulia telah mengalami kesulitan yang tak terkatakan. Oleh karena itu, Xiao Yan ingin bertanya, apakah permaisuri memiliki keinginan yang belum terpenuhi? Mungkin Xiao Yan bisa memenuhinya untuk permaisuri atas nama yang mulia. Menanggapi hal tersebut, permaisuri berkata, ia mengerti mengenai hal tersebut. Yang mulia adalah orang yang sangat baik, dan ia tidak menyalahkan yang mulia atas semua yang terjadi. Hanya saja, ia tidak menyangka semua ini benar-benar akan terjadi. Perpisahan ini adalah perpisahan yang abadi. Gu Zongsheng bilang ia akan datang lagi, tetapi permaisuri tidak menyangka bahwa ia akan datang lagi dengan cara seperti ini. Namun, meskipun begitu, setidaknya ia pada akhirnya benar-benar datang memenuhi janjinya untuk bertemu. Setelah memikirkan semua ini, ia memutuskan, ia akan berusaha untuk membantu yang mulia lagi. Begitu mendengar permaisuri berbicara mengenai hal ini, kelinci Bingyun seketika menjadi sangat cemas. Ia segera berkata, sebaiknya permaisuri jangan bangun lagi, atau jika tidak, maka ia akan menghilang sepenuhnya dari dunia. Sesaat kemudian, semua orang di sekitar bisa melihat kristal besar mulai meleleh perlahan. Mereka tahu semua ini akibat kekuatan cinta. Bagaimanapun yang mulia ratu sangat mencintai yang mulia. Walaupun yang mulia telah melakukan hal tidak baik kepada yang mulia ratu. Permaisuri juga kembali berbicara, ia telah mempertahankan hidup selama ini hanya untuk menunggu Gu Zongsheng datang. Sekarang Gu Zongsheng membutuhkan bantuannya, oleh karena itu ia tidak bisa berdiam diri. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut melihat sesosok yang muncul dari balik kristal. Sosok permaisuri berdiri melayang di udara dan perlahan membuka matanya. Wajah permaisuri ini benar-benar tampak menawan, dan matanya dipenuhi dengan gelombang pesona. Kulitnya sebening salju, dan penampilan ini benar-benar membuat Xiao Yan sedikit linglung. Permaisuri juga tersenyum lembut, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi lekukan bulan sabit. Xiao Yan benar-benar tampak terhipnotis dengan kecantikan yang berada di hadapannya. Namun, sesaat kemudian, ia kembali tersadar dan kembali menangkupkan tangannya ke arah permaisuri. Xiao Yan lanjut berkata, Xiao Yan telah mencoba yang terbaik. Dunia Sein sedang berada di dalam permasalahan internal dan eksternal. Oleh karena itu, Xiao Yan benar-benar membutuhkan kesempatan untuk berlatih. Xiao Yan berharap ia akan bisa berhasil melakukan terobosan tingkat keabadian di tempat ini. Permaisuri akhirnya segera berkata kembali dengan lembut, apakah ia ingin menerobos ke tingkat keabadian? Sesungguhnya hal ini tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Xiao Yan seketika dipenuhi semangat ketika bertanya, apakah permaisuri memiliki cara untuk membantu Xiao Yan meningkatkan kekuatannya dengan cepat? Permaisuri mengangguk sedikit sementara kelinci Bingyun berlari ke pelukan permaisuri. Sesaat kemudian, permaisuri segera berkata, sepertinya origin Qi Xiao Yan benar-benar terlalu terlihat terburu-buru. Pergerakan origin Qi Xiao Yan ini benar-benar tidak stabil. Sepertinya Xiao Yan dalam waktu yang lama telah secara paksa meningkatkan kekuatannya. Dengan begitu, Xiao Yan sepertinya sedang mengalami sebuah hambatan. Ada cukup banyak sumber energi di sini, tetapi sekarang efek penyerapan paksa Xiao Yan benar-benar akan minimal. Bahkan jika Xiao Yan dapat menggunakan origin Qi yang agung yang berada di sini, Xiao Yan hanya akan mentok di duo God bintang 8. Dengan begitu, ia khawatir Xiao Yan tidak akan dapat menembus tingkat keabadian selama 10.000 tahun. Xiao Yan juga hanya bisa menghela napas karena memang mengetahui hal ini, tetapi ia benar-benar tidak memiliki pilihan. Karena situasinya sangat kritis, Xiao Yan hanya bisa berlatih dengan paksa, dan hanya bisa menelan benda-benda suci untuk meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan menggertakkan gigi dan benar-benar bingung mengenai metode apa yang bisa meningkatkan kekuatan. Permaisuri perlahan berjalan keluar aula, juga tampak sedikit merenung. Xiao Yan segera tersadar dan mengikuti permaisuri. Setelah sampai di luar, Xiao Yan akhirnya bertanya kepada permaisuri, apakah Anda memiliki solusinya? Permaisuri berkata perlahan, karena fondasi Xiao Yan terburu-buru dan tidak stabil, oleh karena itu, Xiao Yan harus bersiap untuk latihan keras yang lebih buruk daripada kehidupan. Xiao Yan sedikit bingung mendengar perkataan permaisuri. Permaisuri, sambil sedikit melayang, menatap ke arah hutan kuno. Misi pertama Xiao Yan adalah mengelilingi hutan kuno di Bintang Xia. Xiao Yan harus melakukannya sebanyak 100 kali, dan dengan hal tersebut, origin Qi-mu akan bisa stabil. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan berkata bahwa pelatihan ini sepertinya cukup mudah untuk dihadapi.
Permaisuri tersenyum. Ia tidak memberitahu Xiao Yan bahwa ada banyak binatang ajaib di hutan itu. Mereka semua cukup kuat, dan Xiao Yan harus menghadapi setiap serangan dari binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, yang paling menakutkan adalah monster-monster ini sepertinya memang diperintahkan untuk mengejar Xiao Yan. Akhirnya, pelatihan pun dimulai. Xiao Yan melesat ke dalam hutan kuno yang dipenuhi energi, dan bersamaan dengan itu, puluhan monster langsung mengejarnya dari belakang. Permaisuri, dari belakang, berkata, "Aku ingin tahu apakah ini masih terasa tidak terlalu sulit bagi Xiao Yan. Izinkan aku menunjukkan kepadamu mengapa mereka tidak berani mendekati hutan bintang Xia." Namun ketika Xiao Yan terbang melayang di hutan tersebut, tiba-tiba tekanan yang sangat mengerikan pun muncul. Xiao Yan seketika terguncang dan terjatuh seperti burung yang kehilangan sayapnya. Dengan suara gemuruh yang kuat, sebuah kawah besar seketika tercipta di tanah. Xiao Yan terbaring di tanah dan tidak bisa bergerak. Wajahnya dipenuhi dengan ketakutan setelah merasakan tekanan kuat. Ia berusaha untuk berdiri, tetapi tidak memiliki kemampuan tersebut. Bersamaan dengan hal itu, monster di sekitar Xiao Yan seketika menyerang dengan ganas. Saat berikutnya, binatang ajaib besar akhirnya benar-benar menelan Xiao Yan ke dalam perutnya dalam satu kali gigitan. Kelinci Bingyun dengan cemas bergumam, sebaiknya Xiao Yan tidak mati begitu saja di dalam perut monster ini. Bagaimanapun, ia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Hal yang sama berlaku untuk Yang Mulia pada saat itu. Yang Mulia setidaknya butuh kurang dari 3 tahun untuk bisa melepaskan diri. Mendengar hal tersebut, Kelinci Bingyun segera berkata bahwa ia ingat ketika Yang Mulia berada di tempat ini, sosoknya telah mencapai tingkat keabadian. Tetapi, saat ini ia belum mencapai tingkat keabadian. Apakah ia bisa dibandingkan dengan Yang Mulia? Chen Xuanyuan bergumam, jika Xiao Yan ini benar-benar reinkarnasi dari Yang Mulia, sepertinya aku tahu alasan mengapa kultivasinya sedikit lebih lambat. Jika ia memiliki energi dari dunia sensi, kekuatannya seharusnya telah mencapai tingkat keabadian sejak lama. Kecuali, ketika Yang Mulia datang ke dunia tanpa pemilik, ia merusak keseimbangan dunia. Hal tersebut akan memunculkan banyak garis waktu lain. Di sisi lain, akhirnya ledakan seketika terjadi dengan cipratan daging dan darah yang menyebar ke segala arah. Sesosok tubuh yang diselimuti nyala api dan guntur tiba-tiba muncul dan terengah-engah. Sosok ini adalah Xiao Yan, yang perlahan-lahan berdiri berhasil keluar dari tubuh monster dengan mata yang menyala-nyala. Saat berikutnya, banyak binatang ajaib kembali menyerang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan menggertakkan giginya, ia benar-benar harus beradaptasi dengan keras. Xiao Yan ditelan monster berkali-kali, meskipun sulit baginya untuk keluar, ia tidak pernah menyerah dan selalu mengeluarkan kekuatan terbaiknya. Xiao Yan tersenyum pahit dan bergumam, "Aku tidak pernah berpikir bahwa perjalanan ini merupakan perjalanan yang berat." Xiao Yan kembali menghancurkan satu binatang dan bergegas mulai mengelilingi hutan bintang Xia. Ia terus-menerus bertemu dengan banyak monster dan terus-menerus ditelan sebelum akhirnya bisa melarikan diri. Siklus ditelan dan berhasil keluar dari tubuh monster terus-menerus berlanjut, dan Xiao Yan terus-menerus berusaha dengan keras. Ia benar-benar ditelan oleh monster yang tak terhitung jumlahnya. Waktu 1 tahun dengan cepat berlalu, dengan Xiao Yan yang terus-menerus mengitari hutan bintang Xia, kekuatan di tubuhnya juga mulai membaik. Seiring dengan berjalannya waktu ini, kecepatan Xiao Yan menjadi semakin cepat. Selain itu, meskipun Xiao Yan masih belum bisa terbang, ia sudah bisa beradaptasi dengan kekuatan penekanan dari bintang Xia. Melihat pemandangan ini, Chen Xuanyuan berkata perlahan, "Sebaiknya kita menyebarkan berita tentang kesembuhan permaisuri." Begitu sosoknya selesai berbicara, Kelinci Bingyun tiba-tiba terkejut. Ia segera bertanya, apakah hal tersebut diperlukan? Begitu berita ini menyebar, pasti berita ini akan segera menarik banyak musuh. Tubuh permaisuri saat ini tidak bisa untuk menghadapi pertempuran sengit. Chen Xuanyuan tersenyum tipis dan bergumam, "Tentu saja, aku akan mengandalkan Xiao Yan." Kelinci Bingyun kembali bertanya, apakah permaisuri benar-benar akan mengandalkan kekuatan Xiao Yan? Ia hanyalah seorang tahap awal duo God bintang 7, dan bagaimana mungkin ia akan bisa menghadapi semuanya? Chen Xuanyuan masih tersenyum dan berkata bahwa sebaiknya Kelinci Bingyun jangan khawatir, terlebih lagi, masih ada kamu. Menurutku, Xiao Yan juga tidak selemah seperti kelihatannya. Kelinci Bingyun hanya bisa terdiam mendengar perkataan permaisuri. Permaisuri lanjut menjelaskan, Xiao Yan membutuhkan krisis seperti itu. Jika tidak, maka akan sulit baginya untuk bisa tumbuh dewasa, dan aku percaya kepada Xiao Yan. Kelinci Bingyun pada akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain mengangguk. Ia segera menyebarkan berita mengenai kesembuhan dari permaisuri. Berita ini pun seperti angin kencang yang bertiup di seluruh alam Xuanyin. Semua orang seketika mengetahui kabar tersebut, dan ini benar-benar mengejutkan seluruh alam Xuanyin. Seperti apa yang diharapkan oleh Kelinci Bingyun, setelah berita kesembuhan ini menyebar, banyak sosok akhirnya segera mendatangi bintang Xia. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiao Yan tidak tahu bahwa ia akan segera berhadapan dengan banyak sosok, terlebih lagi setidaknya sosok-sosok ini akan datang dalam kurun waktu 1 tahun. Jika menghitung waktu, tentu saja 1 tahun ini jelas tidak cukup bagi Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatannya. Sementara itu, setelah setengah tahun berlalu,
Xiao Yan akhirnya pada saat ini bisa terbang. Xiao Yan tidak melepaskan monster manapun yang sebelumnya telah mengganggunya, ia balik menindas mereka semua. Dan akhirnya dengan lancar bisa mengelilingi bintang Xia. Kecepatan Xiao Yan juga menjadi semakin cepat seiring dengan adaptasinya dalam waktu 2 tahun terakhir. Xiao Yan terus-menerus mengulangi siklus ini, dan kekuatannya semakin lama semakin stabil. Xiao Yan secara bertahap bisa merasakan origin Qi-nya yang terburu-buru kini stabil. Xiao Yan akhirnya memutuskan untuk duduk bersila dan segera bersiap untuk menyerap origin Qi. Namun, ketika Xiao Yan ingin kembali berlatih, Permaisuri kembali menghentikannya. Permaisuri berkata bahwa itu masih jauh dari cukup. Tetapi, meskipun begitu, beruntung saat ini sparring partner Xiao Yan akan segera tiba. Xiao Yan seketika bingung dan mengerutkan kening mendengar perkataan Permaisuri. Namun, sesaat kemudian, Xiao Yan segera mendengar suara menderu dari atas langit. Ia menoleh dan bisa melihat adanya kilatan cahaya yang terjatuh dari langit dengan kecepatan tinggi. Permaisuri sudah berada di belakang Xiao Yan. Ia lanjut bertanya, apakah Xiao Yan sudah siap? Xiao Yan benar-benar dipenuhi dengan kebingungan, tetapi sebelum sempat berbicara, suara siulan datang dari langit. Seberkas cahaya seketika melaju kencang, menyerang ke arah Xiao Yan, atau lebih tepatnya, ke arah Permaisuri. Xiao Yan tiba-tiba seketika menoleh dan mengeluarkan pedang berat misterius miliknya. Api dan guntur langsung mengalir ke pedang berat misterius ketika Xiao Yan melesatkan pedangnya. Ledakan keras akhirnya segera terjadi ketika lesatan pedang Xiao Yan bertemu dengan cahaya yang melesat. Api seketika membumbung ke langit setelah tabrakan terjadi, dan pada saat berikutnya, lebih dari belasan sosok pada saat ini muncul di hadapan Xiao Yan. Permaisuri dengan lembut segera berbicara kepada Xiao Yan, Xiao Yan harus melindungiku. Aku tidak memiliki kemampuan apapun untuk bertarung saat ini. Xiao Yan memandang ke arah sosok-sosok yang berada di langit dan berbicara kepada Permaisuri. Dari apa yang dijelaskan oleh Permaisuri, mungkinkah Permaisuri telah memprovokasi orang-orang ini? Permaisuri tersenyum lembut dan berkata bahwa ada banyak kekuatan klan yang telah dimusnahkan di masa lalu. Oleh karena itu, dapat dikatakan sepertinya orang-orang ini telah menjadi musuh. Xiao Yan hanya bisa menghela napas. Semua ini benar-benar sudah tampak terlihat jelas. Sementara itu, sosok-sosok yang melayang di langit dipenuhi dengan tatapan ketidakpercayaan. Mereka benar-benar melihat Permaisuri yang saat ini masih hidup. Desas-desus bahwa Permaisuri telah mokat tampaknya merupakan kabar bohong. Akhirnya, setelah beberapa saat, sesosok di antara mereka seketika sedikit maju. Sosoknya berkata, saya pada saat ini datang ingin membalaskan dendam. Apakah Permaisuri ingat bahwa ia pernah membantai seluruh klannya? Menanggapi hal tersebut, Permaisuri segera tertawa. Ia lanjut berkata, klan mereka belum hancur, dan dengan menghabisinya, maka klan mereka benar-benar akan dimusnahkan. Kata-kata Permaisuri ini benar-benar sangat tajam, dan Xiao Yan hanya bisa terdiam. Selain itu, Xiao Yan juga bisa merasakan bahwa kekuatan orang yang datang ke sini tidaklah biasa. Sosok yang baru saja berbicara sebenarnya adalah tahap puncak duo God Bintang 8. Terlepas dari hal tersebut, Xiao Yan juga merasa takjub karena duo God Bintang 8 ini benar-benar berani datang untuk membalas dendam. Di sisi lain, sosok yang sebelumnya berbicara menatap tajam ke arah Chen Xuanyuan. Ia lanjut berkata, Chen Xuanyuan pernah menjadi permaisuri dan memberikan energi dunia kepada orang lain dari semesta ini. Selain itu, dilihat dari auranya, saat ini sudah lama sepertinya ia tidak lagi berada di tingkat keabadian. Setelah selesai berbicara, sosoknya segera bergerak dengan lautan origin Qi yang megah yang melonjak. Ada sekitar 400 juta origin Qi di lautan bintang miliknya. Sosoknya berubah menjadi bayangan dan seketika langsung menerkam menuju ke arah permaisuri. Sosok ini tampaknya tidak memperhatikan aura duo God Bintang 7 tahap awal milik Xiao Yan. Sosok tersebut segera melesatkan jarinya dan membentuk cakar yang sangat tajam. Tampaknya orang ini berniat untuk merobek permaisuri menjadi berkeping-keping dengan kekuatan yang menghancurkan. Namun, begitu serangan ini mendekat, tiba-tiba sosok tersebut dikejutkan dengan kemunculan naga guntur. Naga ini tanpa banyak basa-basi segera melesat meraung ke arahnya. Sosok ini pun seketika terkejut dan terpaksa mengalihkan serangannya untuk berhadapan dengan sang naga. Ledakan pada akhirnya segera terjadi ketika kedua serangan bertemu. Origin Qi yang agung yang terkandung di dalam naga guntur benar-benar terasa sangat kuat. Terlebih lagi ada guntur hitam yang melapisi sang naga. Begitu keduanya berbenturan, serangan tersebut terlihat stagnan sebelum akhirnya ledakan terjadi. Kedua serangan hancur dalam waktu yang bersamaan. Tetapi pada saat ini, guntur hitam seketika mengalir, menyapu ke arah semua sosok. Guntur hitam ini segera melemparkan sosok-sosok ini sejauh puluhan meter sebelum akhirnya mereka berhasil menstabilkan tubuh masing-masing. Semua orang mengerutkan kening melihat adanya kilatan guntur yang masih bersarang di tubuh mereka. Beberapa lubang juga menembus pakaian mereka. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala mereka, menatap ke arah sosok Xiao Yan yang memegang pedang berat misterius. Xiao Yan memandangi sosok-sosok muram di hadapannya dan mulai berbicara. Hanya seorang duo God Bintang 8 saja benar-benar berani datang untuk membalas dendam, katanya. Mendengar ledekan Xiao Yan,
sosok yang sebelumnya berbicara menyipitkan matanya. Saat berikutnya, ia tertawa dan berkata, "Aku harus bicara hal yang sama kepada Xiao Yan. Hanya seorang duo god bintang 7 tahap awal saja benar-benar berani berhadapan denganku. Aku ingin tahu modal apa yang dimiliki oleh Xiao Yan hingga ia berani bertindak seperti itu." Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan masih tersenyum dan berkata, "Jika begitu, izinkan duo god bintang 7 tahap awal memberikan pelajaran kepada duo god bintang 8. Melihat senyum yang terpancar dari sudut mulut Xiao Yan, sosok ini seketika memiliki perasaan aneh. Meskipun kekuatannya berada di puncak duo god bintang 8, ia bisa merasakan adanya sesuatu yang tersembunyi di balik Xiao Yan. Tetapi, meskipun begitu, sosok ini benar-benar sudah kadung marah dan segera berteriak kepada Xiao Yan. Orang ini benar-benar mencari kematian. Saat berikutnya, sosok itu mengangkat tangannya, dan ratusan juta origin ki melonjak di belakangnya. Sosoknya mengeluarkan tornado hijau penghancur. Sosok-sosok yang berada di belakang juga bersiap untuk melakukan serangan ke arah Xiao Yan. Melihat apa yang dilakukan oleh sosok ini, Xiao Yan terlihat tampak sedikit serius. Xiao Yan menyipitkan matanya, melihat ke arah sosok-sosok yang sepertinya tidak lagi ingin menahan diri. Tampaknya mereka mengeluarkan kartu truf terkuat mereka. Jika begitu, Xiao Yan juga tidak bisa menahan. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Menghadapi tornado hijau setinggi 1000 meter, Xiao Yan menggeretakkan gigi dan melangkahkan telapak kakinya. Ia mengeluarkan teknik 7 langkah penghancur dewa. Xiao Yan mengambil 5 langkah berturut-turut terlebih dahulu. 5 bayangan kaki besar segera meraung di udara. Tornado. Begitu langkah ini menyentuh tornado, ledakan besar pada saat ini seketika menyebar. Tornado pun tiba-tiba berhenti, dan sosok yang melesatkan serangan ini tiba-tiba menjadi pucat. Sesaat kemudian, tornado benar-benar hancur, diinjak oleh telapak yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Bersamaan dengan tornado yang runtuh, langkah ini terus-menerus melesat menuju ke arah sosok tersebut. Sosok yang berhadapan dengan Xiao Yan saat ini terlihat melotot dan benar-benar ketakutan. Ia pada akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Namun, tentu saja Xiao Yan menyadari hal tersebut dan tidak akan memberikan kesempatan. Xiao Yan seketika melonjakkan cahaya putih dari matanya. Sementara itu, sosok yang berhadapan dengan Xiao Yan benar-benar kehilangan kesadaran dan tidak tahu apa yang terjadi. Ia hanya bisa merasakan tubuhnya kesakitan dan tidak bisa bergerak. Bersamaan dengan sosok tersebut yang terdiam, langkah dari Xiao Yan juga benar-benar menghantam tubuhnya. Kekuatan yang dahsyat membombardir sosok tersebut. Xiao Yan juga segera melesatkan api keabadian yang langsung menyelimuti sosok tersebut. Di bawah penghancuran serangan Xiao Yan, sosok tersebut benar-benar dengan cepat kehilangan vitalitasnya. Seluruh tubuhnya dibakar oleh Xiao Yan dengan api keabadian di tengah jeritan menyedihkan. Energi dan vitalitas dari sosok ini juga dengan cepat diserap oleh Xiao Yan, dan origin ki Xiao Yan dengan cepat terisi kembali. Xiao Yan menghela napas melihat sosok yang pada akhirnya berubah menjadi abu dan berterbangan. Melihat hal tersebut, Permaisuri dan Kelinci Bingyun sedikit terkejut. Kelinci Bingyun bergumam, metode ini benar-benar sangat kejam. Bahkan Xiao Yan benar-benar menghancurkannya menjadi abu. Sementara itu, Permaisuri tersenyum dan berkata bahwa cara Xiao Yan berperilaku sama seperti sebelum ia berinkarnasi. Di sisi lain, Xiao Yan mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya dari balik debu seketika melintas. Xiao Yan mengambil cincin penyimpanan dari duo Seng Bintang 8 yang baru saja dimusnahkan olehnya. Bersamaan dengan hal tersebut, terdengar lagi suara hembusan angin di udara dengan banyak sosok yang bergegas menuju ke arah Permaisuri. Saat ini ada sekitar 100 orang yang muncul di langit di atas bintang Xia. Pimpinannya adalah orang kuat yang memiliki kekuatan di tahap puncak duo god bintang 9. Begitu sosoknya datang, Xiao Yan mengerutkan kening karena tekanan ini benar-benar begitu kuat. Sosok-sosok yang berada di belakangnya juga memiliki kekuatan yang cukup kuat, dan akan sangat merepotkan untuk menghadapi mereka. Di bawah aura dari sosok-sosok yang baru saja datang, Xiao Yan benar-benar tampak seperti semut yang sangat kecil. Xiao Yan akhirnya tersenyum pahit dan berbicara kepada Permaisuri. Sparring partner Xiao Yan semakin lama semakin kuat. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, aku khawatir tidak ada harapan untuk mengalahkan puncak duo god bintang 9. Pemimpin itu pun menatap Xiao Yan dan Ratu dengan ganas, kalian semua akan mati hari ini.